Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembahasan pembuatan aplikasi perpustakaan. Sebelumnya kita sudah berhasil membuat data buku dan juga kemarin tampil data dan tambah data. Sekarang kita mencoba untuk ubah data buku. Nah, caranya kita buat sebuah file baru, new file. Kita ubah dulu jadi PHP untuk plain text-nya. Kita awali PHP. Di sini kita buat sebuah kondisi if set get kode. Nah, ceritanya ini nanti kode itu diambil dari tampil data buku. Ya, pada tampil data buku kan ada beberapa baris data. Terus di situ ada tombol ubah. Ketika kita klik ubah, nah, ada kode yang akan diberikan atau akan digunakan pada kondisi ubah yang ada di sini. Terus di situ kita buat sebuah variabel SQL check, melakukan perintah SQL query select bintang from tipe buku where kode buku sama dengan kode. Nah, karena sini ceritanya kita akan mengambil data dulu. Nah, kita akan mengambil data dari tabel buku sesuai dengan kode buku yang kita klik pada tampil data buku. Terus kita buat sebuah variabel query untuk query check. Di sini nanti kita kasih perintah MySQL query koneksi, SQL check. Terus kita buat variabel data check yang berisi MySQL fetch array. Nah, di MySQL fetch array ini kita akan mengambil data dalam bentuk array, mengambil data yang ada pada tabel buku. Kita kasih ada MySQL bot. Nah, kita gunakan BOTH bot, itu berarti nanti kita bisa ngambil berdasarkan nama field ataupun menggunakan indeks dari field tersebut. Terus setelah kondisinya udah berhasil, selanjutnya kita buat sebuah form. Kita buat form ubah. Tag form tutup dengan slash form ya, jangan lupa. Kita berikan atribut action. Yang ini langsung kita isi aja. Ketika diklik tombol ubah pada form ini, nanti akan menuju ke file atau ke proses halaman buku aksi. Metodenya kita kasih post. Terus jangan lupa supaya nanti bisa melakukan penyimpanan ataupun perubahan menggunakan gambar atau file, kita berikan n-type multipath form data. Terus sama seperti di form tambah tadi, kita buat untuk heading ya dengan posisi center. Nah, kita kasih H2. Kita kasih tulisan ubah data buku. Terus kita buat div dengan kelas form group. Ya, kelas form group ya, untuk mengelompokkan inputan pada form ubah. Nah, kita buat label pertama.
Jangan lupa ketika kita membuat label langsung tutup dengan slash label. Terus kode buku kita kasih input type text class sama dengan form control placeholder sama dengan masukkan kode buku ya. Placeholder ini untuk default, tulisan default dari input text kode buku. Terus kita berikan nama variabelnya adalah txt kode buku. Dengan value PHP value ini adalah nilai awal ya, atau nilai default pada form ubah. Karena kalau kita pengen ngubah data itu kan kita ngambil dulu ya, ngambil data dari tampil, kita klik misalnya KB02. Nah ketika KB02 itu harusnya form ubah itu berisi kode buku KB002. Nah kita menggunakan perintah seperti ini ya, PHP echo data check, nama fieldnya kode buku. Terus kita kasih atribut required dan read only. Nah kenapa kita berikan read only? Karena untuk melakukan perubahan yang kita jadikan acuan adalah kode buku. Nah jadi kode buku dia hanya bersifat read only dan tidak bisa kita ubah nilainya nanti. Kita rapikan sedikit. Terus kita copy ya, tadi kita buku, kita buat yang kedua untuk judul buku, labelnya judul buku, name-nya teks judul buku, value-nya kita ubah jadi judul buku ya. Untuk yang judul buku ini read only-nya kita hapus karena judul buku nanti bisa kita ubah datanya. Terus yang ketiga, setelah judul kita buat yang ketiga adalah penulis buku. Yang keempat kita paste aja biar mempercepat. Setelah penulis kita buat untuk yang penerbit buku. Jadi ini tinggal mengganti saja ya tadi. Yang kode ganti judul, terus ganti penulis, ganti penerbit. Dan jangan lupa read only-nya dihilangkan. Oke, setelah penerbit ini kita buat div sekali lagi ya, membuat form group untuk tombol ya nanti. Kita buat button type submit ya, dengan teksnya nanti dia ubah. Kita berikan kelas sama dengan btn warning ya, warning nanti ini dia akan berwarna oranye. Terus btn sm untuk ukuran dia kecil.
Yang kedua, kita buat sebuah tombol tapi menggunakan link href, sama dengan langsung berikan link tujuannya itu mengarah pada halaman buku tampil dengan kelas btn dark, btn sm. Jadi ukurannya tombolnya kecil dengan warna dia dark. Oke, coba kita cek lagi apakah sudah semua ya tadi dari atas sampai bawah. Selanjutnya kita save, berikan nama buku underscore ubah. Oke, setelah kita simpan file buku ubah, kita menuju ke file index. File index kita buat cache sekali lagi. Nah, kita buat cache atau kondisi untuk form ubah ya. Jadi kita copy saja, terus kita berikan nama menjadi atau teksnya kita ubah menjadi buku ubah. Include buku ubah. Coba jalankan. Kita klik ubah. Nah, nanti bisa muncul seperti ini ya, sesuai yang kita pilih tadi, KB001. Nah, kita klik KB002 juga sama. Ya, datanya akan menyesuaikan yang sesuai yang ada pada tampil buku. Oke, di sini ada kesalahan dikit ya, hasilnya kurang rapi. Ternyata ketika kita membuat label itu harus tutup dengan slash label. Nah, jadi kita belum menutup dengan slash label. Kita rapikan dulu. Nah, simpan file lagi. Kita lihat, nah hasilnya sudah seperti ini, sudah rapi ya. Klik KB03, ada judulnya. Ya, terus untuk kode buku dia tadi karena read only tidak bisa diubah. Coba kita yang KB02. Kita ubah menjadi ya tadi ya. Nah, ketika kita klik, oh dan dia belum berubah. Oke. Ini kita menuju ke file buku aksi. Nah, tadi di file buku aksi kita baru memberikan kondisi untuk tombol simpan. Nah, kita akan membuat kondisi untuk tombol ubah. Kita buat else if. Jangan lupa kita membuat untuk kondisi ketika ada kurung awal buka, langsung berikan kurung awal tutup. Also if is set post btn ubah. Nah, penulisan dari btn ubah itu dia harus sama persis dengan yang kita buat pada form ubah atau pada file buku ubah. Jika kita klik tombol ubah, maka buat variabel SQL ubah, berikan untuk SQL query-nya update TB buku set judul buku sama dengan untuk mengubah buku ini kan kita tadi judul buku itu sesuai dengan nama file yang ada pada tabel buku. Isi dari judul buku itu nanti kita ambil dari pos inputan txt judul buku. Yang kedua, penulis buku kita ambil dari txt penulis buku. Yang ketiga, penerbit buku kita ambil dari txt penerbit buku. Terus jangan lupa untuk yang terakhir sebelum where itu jangan ada tanda koma.
Pak lihat tadi kan yang pertama kan judul buku, terus ke belakangnya ada koma. Terus nanti untuk yang field yang kedua penulis buku ada lagi koma di belakang. Nah, sedangkan setelah penerbit buku itu kan yang terakhir tidak ada field baru lagi setelah itu. Nah, karena yang terakhir dan setelah itu ada where, kita hilangkan tanda koma. Kode buku, where kode buku sama dengan post txt kode buku. Terus kita buat sebuah variabel query ubah sama dengan mysqli query dalam kurung connect, SQL ubah. Terus kita buat kondisi ketika query ubah berhasil ya. Kondisi ini kita bisa copas saja dari yang atas, dari pengkondisian query simpan. Kita copy, terus kita paste, kita kasih ubah menjadi query ubah. Nah, terus ini ubah berhasil, masih ubah gagal. Terus coba kita lihat, nah, klik yang KB02 ubah. Nah, coba ini kita ubah ya, belajar HTML 5 dan CSS. Ubah judul bukunya, dan PHP 7 ya. Terus penulisnya kita ganti menjadi Wiwit Agus, klik tombol ubah. Ubah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil ya perubahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.